Selamat datang di Mata Azura. Dengan saya Akila Zuhra Aulia sebagai moderator profesional yang akan memandu diskusi pada hari ini. Saya telah menghadirkan dua narasumber. Di kanan saya ada Faris Ahyarullah, seorang akademisi bidang lingkungan hidup Universitas Indonesia. Dan di kiri saya ada Zahira Fawazah sebagai Wakil Ketua KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami akan mendiskusikan tentang apakah Indonesia sudah siap menghadapi peralihan ke kendaraan listrik. Langsung saja kita mulai diskusi ini. Baik, terima kasih Kak Akila. Baik, saya akan memberikan argumen atau pendapat saya tentang penggunaan sepeda atau motor listrik di Indonesia. Berdasarkan data yang saya cari dari CNN Indonesia itu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia itu hingga saat ini populasi motor listrik itu di dalam negeri jumlahnya sudah nyaris hampir 75.000 unit, dan ini merupakan data yang disampaikan pada 26 Januari tahun 2024. Nah, dari sudut pandang saya sebagai orang yang berada di dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menurut saya itu memiliki dampak yang agak buruk terhadap anak-anak di bawah umur, dikarenakan penggunaan sepeda listrik ini tuh bagi anak-anak itu mereka bisa membawa sepeda atau motor listrik ini seenaknya sendiri, mungkin bahasanya seperti itu. Jadi mungkin dari berdasarkan data yang saya cari juga banyak sekali kecelakaan yang ditimbulkan oleh anak-anak saat menggunakan sepeda atau motor listrik. Jadi mereka itu menggunakan sepeda atau motor listrik itu hingga ke jalan raya, dan itu menyebabkan dampak yang buruk seperti kecelakaan. Banyak sekali kasus kecelakaan yang ada sampai saat ini, dan menurut saya itu merupakan dampak yang buruk dari penggunaan sepeda atau motor listrik itu. Begitu Mas Faris. Baik, bagaimana tanggapan Mas Faris atas pendapat dari Mbak Zahira? Oke, baik. Terima kasih. Argumen dari Kak Zahira tadi yang mengatakan bahwa di Indonesia sudah ada sekitar 75.000 unit motor listrik yang sudah mulai digunakan di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang mulai meminati beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Hal itu menurut saya cukup bagus, di mana para masyarakat mulai sadar untuk beralih ke kendaraan yang lebih baik bagi keadaan polusi kita saat ini, di mana dengan menggunakan sepeda listrik atau motor listrik itu mengurangi sumbangan emisi gas karbon terhadap rumah kaca yang sekarang ini sudah sangat meningkatnya di seluruh dunia maupun Indonesia. Tapi juga hal itu memang menimbulkan masalah baru, seperti anak-anak kecil yang menggunakan sepeda listrik di bawah umur, ketika seharusnya di mana kalau menurut peraturan Kementerian Perhubungan di situ sudah diatur sepeda listrik boleh digunakan paling minimal tuh umur 12 tahun. Kemudian kita temukan banyaknya anak-anak yang di bawah umur 12 tahun yang mengendarai sepeda listrik ini. Hal ini memang bisa berbahaya bagi anak itu sendiri maupun bagi pengguna kendaraan yang lainnya. Menurut saya itu kesalahannya ada di orang tua mereka yang tidak mengawasi anak-anaknya dan memberikan izin untuk anak-anaknya mengendarai sepeda itu. Kemudian juga kurangnya edukasi dari pemerintah untuk memberikan, kalau batas minimal itu umur sekian loh. Kemudian ketika naik sepeda listrik, naik motor listrik, tetap ada batasan-batasannya, seperti menggunakan helm, kemudian berjalan sesuai jalurnya, tidak masuk ke jalur kendaraan cepat, tidak masuk ke jalan-jalan besar yang dapat mengganggu dan mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan. Baik, bagaimana tanggapan kembali Mbak Zahira
atas pendapat yang Mas Faris bicarakan tadi. Baik Mas Faris, saya juga menyetujui terkait harus adanya edukasi maupun dari pemerintah yang diturunkan kepada orang tua ataupun dari orang tua itu sendiri. Namun menurut saya itu juga, kan tadi Mas Faris sudah sampaikan kalau Menteri Perhubungan itu sudah menetapkan bahwa usia minimal dari penggunaan sepeda listrik itu umur 12 tahun kan paling minimalnya. Tapi saya juga banyak melihat kasus yang memang sudah cukup umur. Mereka tidak di bawah umur, mereka sudah cukup umur, mungkin memang kurang edukasi ya. Jadi mereka banyak yang membawanya sudah ke jalan raya dan itu tuh menyebabkan kecelakaan juga atau mengganggu orang-orang yang memang berkendaraan konvensional. Jadi mereka agak ke apa ya bahasanya, mungkin diantara ke distract atau memang kan sepeda listrik ini kan tidak ada suaranya ya. Mungkin itu juga bisa tiba-tiba nyerempet atau bagaimana seperti itu. Saya juga menyetujui terkait harus adanya edukasi terhadap orang tua. Namun selain itu juga saya mempertanyakan apakah memang energi yang digunakan dalam sepeda listrik itu emang benar-benar sangat berpengaruh dibandingkan dengan penggunaan energi pada sepeda motor yang konvensional begitu Mas Faris. Izin tanggapin? Iya, silakan. Kalau seperti yang disampaikan Kak Zaira tadi, di mana orang-orang yang cukup umur terus menggunakan sepeda atau motor listrik sebagai mobilitas mereka, pengganti kendaraan yang konvensional atau pengganti mereka jalan kaki gitu ya. Menurut data juga disampaikan ketika mereka yang menggunakan sepeda atau motor listrik itu jadi efisiensi mobilitasnya ketika ia pergi ke sana kemari menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Dan juga memang mungkin ya masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan adanya kendaraan yang tidak mengeluarkan suara gitu kan. Berarti kan tapi kan tandanya ya di kendaraan itu tidak terjadi pembakaran layaknya kendaraan konvensional yang dari pembakaran itu bisa menghasilkan gas karbon yang bisa berbahaya bagi udara kita, yang bisa menyebabkan polusi. Tapi di sisi lain juga menurut data yang saya baca itu juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia cukup senang dengan hadirnya sepeda listrik atau motor listrik karena tidak mengganggu kebisingan. Jadi ketika ia lewat ke jalanan-jalanan yang ramai penduduk, tidak terlalu mengganggu pendengaran mereka karena kan sepeda listrik tidak ada suaranya gitu ya. Menurut data yang saya baca seperti itu. Kalau untuk tadi pertanyaan yang apakah begitu berdampak gitu antara peralihan energi dari yang konvensional ke menggunakan listrik di sepeda listrik khususnya atau kendaraan listrik. Menurut data ketika kendaraan listrik itu digunakan 85% terjadi 85% penurunan emisi gas karbon yang disumbangkan ke udara. Itu data yang saya baca di Kompasiana yang diambil dari Badan Riset, saya kurang tahu, lupa namanya, seperti itu. Di situ mengatakan bahwa 85% sumbangan gas emisi karbon itu menurun. Baik, tadi Mas Faris sudah menjawab pertanyaan yang Mbak Zahira tanyakan kepada Mas Faris. Apakah sudah cukup terjawab atau mungkin Mbak Zahira punya pendapat lagi untuk Mas Faris? Mungkin kalau terjawab sih sudah terjawab ya Mas Faris, jawabannya cukup rinci. Tapi saya memiliki tanggapan lagi, yaitu penggunaan kedua kendaraan ini kan sama-sama menggunakan energi yang tidak dapat terbarukan, betul? Ya. Kalau dari sepeda atau sepeda motor yang biasa itu dia menggunakan bensin atau yang berasal dari minyak bumi, sedangkan kalau yang sepeda listrik ini kan menggunakan listrik juga yang memang menggunakan energi yang tidak terbarukan seperti itu. Menurut saya itu juga sama-sama bersumber dari satu hal yang sama untuk menghasilkan suatu energi seperti itu. Kemudian kalau menurut saya juga lebih efisien mana sih kalau sepeda ya, misalkan berbentuk sepeda, di antara sepeda biasa dengan sepeda listrik, kalau menurut Mas Faris sendiri efisienan yang mana untuk kegiatan sehari-hari?
Oke, langsung jawab aja. Jadi ada Silakan. 2 pertanyaan ya. Yang pertama, memang kalau kita lihat-lihat penggunaan sepeda listrik atau kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional memang sama-sama sumber energinya itu dari sesuatu yang sama-sama kita tahu tidak bisa diperbarui. Bensin untuk kendaraan konvensional diambil dari minyak bumi yang suatu saat juga persediaannya itu akan habis. Kemudian juga kendaraan listrik diambil dari listrik yang cadangan batu baranya suatu saat nanti akan habis. Tapi untuk listrik seperti yang sama-sama kita juga tahu dan lagi mulai dikembangkan, itu penggunaan solar panel atau panel surya untuk menghasilkan listrik dari cahaya matahari, dan itu menjadi satu energi yang tidak dapat habis karena cahaya matahari akan terus ada, dan itu bisa kalau diterapkan di Indonesia dan diterapkan di seluruh dunia, menurut saya itu akan jadi sesuatu yang bagus, di mana energi listriknya diambil dari cahaya dari panel surya, bukan dari batu bara lagi. Kemudian tadi pertanyaan kedua, lebih efisien mana untuk kehidupan sehari-hari antara penggunaan sepeda yang biasanya kita kayu sama sepeda listrik gitu ya. Kalau melihat bermanfaatannya, menurut saya lebih baik kita menggunakan sepeda yang konvensional, sepeda yang kita kayu, karena di situ kita mendapatkan 2 keberuntungan. Yang pertama, kesehatan fisik kita jadi terlatih. Yang kedua, itu juga mengurangi polusi karena kan tidak menghasilkan gas emisi karbon, karena ya tenaganya tenaga diri kita sendiri kan, kita makan tenaga dari kita makan gitu. Tapi kalau untuk memang ngejar efisien dalam waktu, mungkin sepeda listrik bisa lebih cepat dan lebih mobilitasnya tuh lebih gampang, dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh dengan lebih cepat seperti itu. Dan cukup mungkin. Baik, mungkin pada diskusi hari ini sudah terbentuk kesimpulannya, dan kesimpulan tersebut akan disampaikan oleh nutriensi kita dari Mata Azura. Baik, silakan Kang Hadi. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari Mas Faris dan Mbak Zahira yakni 1. Penggunaan kendaraan listrik khususnya pada sepeda listrik memang menimbulkan permasalahan baru. Maka maraknya kecelakaan karena penggunaan sepeda listrik yang masih di bawah umur. 2. Perlu adanya edukasi dari pemerintah kepada orang tua terkait penggunaan sepeda listrik. 3. Kendaraan memiliki dampak signifikan dalam gas emisi rumah kaca. 4. Kendaraan listrik memiliki kesamaan dengan kendaraan bermotor, yaitu membutuhkan energi yang tidak terbarukan karena listrik dapat dihasilkan juga melalui panel surya. Itu saja yang dapat saya simpulkan pada diskusi hari ini. Mungkin cukup sekian diskusi pada hari ini mengenai apakah Indonesia sudah siap menghadapi peralihan ke kendaraan listrik, dan sampai jumpa di Mata Azura.